Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kami hormati segenap unsur Muspika Kecamatan Banyumas, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil, Ketua Takmir Masjid Agung Nur Sulaiman dan juga segenap jajaran pengurusnya, para sepuh, bini sepuh, para alim, para ulama, hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Brebes dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu majelis ilmu pengajian yang kita harapkan semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati, materi kita hari ini judulnya adalah memburu hidayah. Kok pakai kata memburu, Ustaz? Kayak memburu apa nih? Kayak memburu buruan saja. Saya nggak pakai kata mengejar, mencari, karena kalau memburu itu kesannya lebih apa? Lebih semangat. Kayak ketika Densus mengejar teroris itu kan semangat gitu, cepat gitu, berusaha untuk secepat mungkin, semaksimal mungkin usahanya. Makanya saya menggunakan kata memburu. Dan pembahasan kita pada hari ini insya Allah akan kita bagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama adalah hidayah itu mahal. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang akan kita bahas, hidayah harus dicari. Hidayah harus dicari. Kemudian poin yang ketiga yang akan kita bahas insyaallah adalah hidayah itu bisa cepat hilang. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Hidayah bisa cepat hilang. Poin yang keempat yang akan kita bahas, macam-macam hidayah. Macam-macam hidayah. Dan poin yang terakhir adalah tingkatan-tingkatan hidayah. Ini insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Saya ulangi, poin yang pertama apa tadi? Hidayah itu mahal. Yang kedua, hidayah itu harus dicari. Yang ketiga, bisa cepat hilang hidayah. Kemudian yang keempat, macam-macam hidayah. Yang kelima, tingkatan-tingkatan hidayah. Semoga Allah memudahkan kita untuk membahas 5 poin ini secara tuntas dengan izin Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, hidayah itu mahal. Mahal atau murah? Mahal atau murah? Mahal. Banyak di antara kita ketika memiliki sesuatu yang mahal, dia akan berusaha menjaga. Nggih napa mboten? Iya. Misalnya baru beli HP, yang kemarin HP-nya HP jadul, sekarang sudah pakai smartphone, HP yang mahal. Ketika dahulu HP jadul ketinggalan ora apa-apa. Tapi ketika HP-nya mahal, gimana perasaannya kalau ketinggalan?
Nah, akan galau, akan kepikiran. Tapi banyak di antara kita, banyak di antara orang yang sudah mendapatkan hidayah, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, bahkan sudah haji. Banyak di antara orang yang mendapatkan hidayah belum sadar bahwa yang dia miliki itu mahal. Sehingga terkadang kita dapatkan ada orang yang menyia-nyiakan hidayah dan tidak merawat hidayah yang sudah dia miliki. Saya akan bawakan sebuah kisah menggambarkan kepada kita bagaimana mahalnya hidayah, yaitu kisah wafatnya pamanda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk membesuk beliau. Ternyata ketika beliau sampai di situ, beliau yaitu Abu Talib sudah ditunggui oleh dua orang dengkot kaum musyrikin Quraisy. Siapa kira-kira? Abu Jahal sama jangan ngarang. Mentang-mentang Abu loro-lorone. Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Sinten? Abdullah bin Abi Umayyah. Ternyata ketika Nabi SAW datang, di situ sudah ada dua orang dedengkot musyrikin Quraisy. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi SAW berusaha untuk memanfaatkan momen-momen yang sangat terbatas itu untuk mengajak pamannya masuk ke dalam agama Islam. Karena sampai menjelang wafatnya pamannya ini belum berkenan untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada beliau, ya am. Kata Nabi SAW, ya am, wahai pamandaku, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Wahai pamanda, tolong ucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena seandainya engkau mengucapkan kalimat tersebut, saya bisa bantu kamu di hadapan Allah. Itu kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamannya ini sudah mantap, mungkin mau mengucapkan la ilaha illallah. Nabi di sebelah kanan, di sebelah kirinya siapa tadi? Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Sebelum Abu Talib ini membuka mulutnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, langsung dua orang dedengkot itu mengatakan kepada Abu Talib, ya Aba Talib, Abu Talib, arghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu mulai membenci agama nenek moyangmu sendiri? Abu Talib, Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Abu Talib yang mungkin saat itu sudah pengen mengucapkan la ilaha illallah, langsung stop. Gak jadi untuk mengucapkan la ilaha illallah karena kepikiran, oh iya ya, mbahku kawit mien orang kaya kie. Maka Nabi SAW tidak putus asa. Beliau kembali mengatakan kepada pamannya, ya am, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini saya bisa bantu kamu nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Begitu mau mengucapkan, ngomong lagi dua orang itu, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kamu sudah mulai membenci agama nenek moyangmu sendiri. Bolak-balik Nabi mengucapkan kayak gini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengucapkan seperti itu, sampai akhirnya kalimat yang terakhir diucapkan oleh Abu Talib, ana ala millati Abdul Muttalib, aku setia di atas agama nenek moyangku.
alias masuk Islam apa mboten? Mboten. Begitu mendengar bahwa kalimat yang terakhir diucapkan oleh Abu Talib sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya adalah tetap setia di atas ajaran nenek moyangnya, maka Nabi SAW menangis dan beliau berkata, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Demi Allah, kata Nabi SAW, saya akan terus doakan engkau wahai pamanku supaya engkau diampuni, kecuali kalau Allah melarang aku untuk melakukan tersebut. Jadi Nabi SAW saking sanane wong Jawa Timur getun wong Banyumas apa ya? Ngajuknya. Saking ngajuknya Nabi SAW sudah berusaha mengajak pamannya masuk ke dalam agama Islam, ternyata dia nggak mau. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, saya akan terus doakan engkau wahai pamanku selama saya tidak dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata setelah itu turun firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 113. Kata Allah, firman Allah Azza wa Jal, ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan ampunan buat kaum musyrikin walau kanu uli qurba, sekalipun mereka adalah kerabat mereka sendiri. Bayangkan, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa Nabi SAW? Orang yang paling mulia di muka bumi. Sampai malaikat saja menawarkan bantuan kepada Nabi SAW. Butuh apa? Dibantu sama malaikat. Pernah nggak di sini ada yang kayak gitu? Malaikat nawari bantuan, ada nggak? Kayaknya orang tahu loh. Si ngomongnya pada bayar orang tahu. Malaikat menawarkan bantuan kepada Nabi SAW. Manusia yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kuasa untuk memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Siapa pamannya? Abu Talib, seorang yang merawat Nabi SAW ketika Nabi SAW ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Seorang yang sangat sayang kepada Nabi SAW. Dan Abu Talib, kata para ahli sejarah, itu bukan orang yang berada. Jadi orangnya miskin, anaknya akeh. Ya siapa ya? Wis anaknya akeh, miskin. Ketambahan Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau ditinggal wafat oleh bapak dan ibunya. Akan tetapi subhanallah, Abu Talib saking sayangnya beliau kepada Nabi kita SAW, sampai kadang-kadang anaknya Abu Talib sendiri cemburu. Kok bapak sayang banget sama apanya? Ponaannya. Gak pernah Abu Talib tidur kecuali ngeloni Nabi kita Muhammad SAW. Itu ketika masih kecil. Setelah besar mendakwahkan ajaran Islam, Abu Talib berusaha untuk melindungi Nabi kita SAW dari gangguan orang-orang musyrikin Quraisy. Sangat besar jasanya Nabi SAW, sangat besar jasanya Abu Talib kepada Islam. Akan tetapi subhanallah, Allah berkehendak Nabi kita SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Lah kita, apa jasa kita kepada Islam? Sekarang saya tanya, apa jasa kita kepada Islam? Pernahkah kita membela Islam sampai mengorbankan bondo, bau, pikir, lek, perlu sak nyawane pisan? Apa itu? Itu orang Jawa Timur juga. Karena dulu saya mondoknya di Jawa Timur, jadi pakai bahasa Jawa Timur. Bondo, bau, pikir, lek, perlu sak nyawane pisan. Apa artinya? Banda, bau siapa? Tenaga. Banda, bau, pikir. Apa pikir? Pikiran. Lek perlu, nek perlu, sak nyawane pisan, nyawane sisan. Itu bahasa Banyumas kayak gue. Ya. Pernahkah kita mengorbankan itu semua untuk agama kita? Tapi kenapa subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk mendapatkan hidayah? Apa sih jasanya kita sama Islam?
itu tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena kelembutan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Makanya hidayah yang kita dapatkan itu sangat mahal. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, hidayah itu harus dicari. Kadang-kadang kalau kita mengingatkan orang, Mas, kok sudah azan nggak ke masjid, anu ulung uri hidayah. Apa katanya? Belum dapat hidayah. Atau ibu-ibu misalnya punya teman, ya, pakai jilbabnya pas pengajian tok. Nah, ketika nggak pengajian ke pasar nggak pakai jilbab. Wonten apa mboten, Bu? Kata, teng mriki wonten mboten? Mboten. Mboten lat. Alhamdulillah kalau di sini tidak ada, Bu. Loh Mbak, kok kenapa kemarin ke pengajian pakai jilbab, sekarang ke pasar kok nggak pakai jilbab? Anu ngenteni hidayah. Hidayah isi ngenteni, mampir ngendi kowe hidayah. Ini kadang-kadang ungkapan-ungkapan yang tidak disadari keluar dari lisan kita, bahwa hidayah itu dinanti, hidayah itu harus dicari, hidayah itu harus dikejar, semaksimal mungkin kita berusaha untuk mengejarnya. Saya akan bawakan sebuah cerita bagaimana perjalanan seorang sahabat Nabi SAW mencari hidayah. Kira-kira kisahnya siapa ini? Salman. Siapa? Salman Al-Farisi. Al-Farisi berarti dari negara pundi? Persia. Persia niku teng pundi saniki? Iran, Afghanistan. Nah, sekitar itulah Persia niku nggih. Sing tan niku nggih. Daerah situ. Jadi Salman Al-Farisi itu hidup di negeri Persia yang agamanya adalah agama penyembah api. Napa niku? Majusi. Ya. Dan Salman ini disayang banget sama bapaknya. Saking sayangnya bapaknya kepada Salman ini sampai Salman dipingit. Kayak apa? Kayak seorang gadis. Nah, kayak seorang gadis dipingit di rumahnya, saking sayangnya. Dan bapaknya ini tukang ngurupaken geni. Ya. Jadi dia bertugas jangan sampai apinya ini padam. Nek padam Tuhane hilang. Kan lucu guys. Sing jaga Tuhane siapa? Manusianya sendiri. Saking sayangnya Salman ini dijaga terus sama bapaknya, di rumah nggak boleh keluar. Di rumah terus sampai akhirnya pada suatu saat karena satu dan lain hal Salman ini keluar rumah untuk menengok kebun bapaknya. Bapaknya ini banyak kebun, dia punya sawah banyak. Di tengah jalan lewat gereja. Di tengah jalan lewat gereja. Dari gereja itu dia melihat ada orang lagi nyanyi-nyanyi, lagi beribadah, kok kayaknya apik temen. Akhirnya Salman mampir ke situ dari pagi sampai sore. Padahal dia disuruh nengok kebun. Dicari-cari sama bapaknya, kok nggak ada di kebun, nggak ada. Akhirnya ketika pulang ditanya, kamu dari mana Salman? Saya tadi mampir gereja, kok ada ajaran bagus banget, nggak kayak agama kita ini. Kata bapaknya, wah, nggak ada agama yang lebih bagus dibanding agama kita. Hati-hati kamu. Akhirnya oleh bapaknya bukan hanya dipingit, tapi dikerangkeng, dipasung sama bapaknya, dirantai kakinya supaya nggak bisa kemana-mana. Saking takutnya bapaknya. Berapa saat kemudian Salman ini mendengar ada orang-orang yang pergi ke sebuah negara namanya Syam. Syam niku teng pundi? Syria. Sing siki lagi akeh perang. Lagi banyak ISIS di sana. Ya, lagi Suriah, ya. Irak dan daerah sekitar situ. Ketika mendengar ada orang mau ke Syria dan saat itu pusatnya Nasrani di Syria saat itu, ya. Akhirnya dia bilang sama beberapa orang yang mau berangkat ke sana, tolong dikabari kalau kalian mau berangkat ke Syria, saya mau ikut. Akhirnya betul, begitu ada kabilah yang berangkat ke Syria, Salman ini berusaha untuk melepas pasungannya, kemudian dia lari
minggat mencari agama Nasrani di Syria. Sampai di Syria ketemu dengan seorang pendeta. Dia bilang, saya pengen masuk agama Nasrani. Dari apa tadi awalnya? Majusi. Pindah ke agama Nasrani, saya pengen menjadi pembantu di gereja ini. Saya pengen jadi pembantu di gereja ini. Saya siap untuk mengurusi segala urusan gereja. Yang penting saya bisa belajar agama Nasrani. Akhirnya betul, dia belajar agama Nasrani. Sampai ternyata ketika dia membantu pendeta ini, ternyata dia tahu bahwa pendeta ini pendeta yang jahat. Apa jahatnya? Ngumpulkan barang sedekah tapi dipangan dewek. Ya. Dan ternyata di gudangnya itu ada 7 peti isinya emas karo perak. Menjelang wafatnya, ya, ketika wafat, orang-orang para pengikut agama Nasrani pengen ngubur. Ketika akan dikubur, Salman ngomong, wahai para pengikut Nasrani, ini orang nggak layak untuk dikubur. Kenapa ente sembarangan teman? Ini orang ngambil dari kalian zakat sedekah, kemudian dimakan sama sendiri. Mana buktinya? Ayo saya antar ke gudangnya. Turun, cari gudangnya. Ternyata betul di situ berapa peti tadi? 7 peti isinya emas perak. Ternyata wong kebangetan, nggak jadi dikubur. Oleh pengikutnya disalib, dibalangi waktu. Nauzubillahi min dzalik. Setelah itu diganti oleh seorang pendeta lainnya yang soleh sekali, betul-betul taat kepada Tuhannya. Subhanallah, beberapa saat kemudian pendeta ini mau wafat. Ketika sebelum wafat ini Salman sedih. Kalau kamu sudah wafat, saya mau kemana lagi? Kata pendeta itu, saya tidak tahu ada pendeta yang saleh di zaman ini kecuali seorang pendeta yang tinggal di kota Mosul. Di mana Mosul? Di Irak. Jadi dari mana tadi? Dari Syam. Pertama sebelumnya dari mana? Persia. Persia pergi ke Syam. Sampai di Syam, mati pendetanya, suruh pindah ke mana? Suruh pindah ke Irak. Akhirnya betul datang ke Irak, sampai ketemu pendetanya, dia cerita, saya gini, saya pengen bekerja di sini, silahkan, kata dia. Beberapa saat kemudian pendetanya Arab mati maning, masya Allah, mati baik. Ya. Dia mau meninggal lagi. Sebelum meninggal, si Salman ini bertanya, kalau kamu meninggal, saya mau belajar di mana lagi? Bikin nyantrinnya pindah-pindah ya. Dari satu pendeta ke pendeta yang lainnya. Kemana lagi? Kata pendeta yang ada di kota Mosul, kata dia, di zaman ini setahu saya tidak ada pendeta yang saleh melebihi kesolehan pendeta yang ada di kota Nasibin. Nasibin itu di negeri Aljazair, Algeria, di daerah Afrika. Bayangkan, sekarang dia mau Irak kemana? Ke Afrika. Orang numpak motor mabur, motor mabur. Mbuh melaku, mbuh numpak onta, nggak tahu itu antara berjalan atau naik onta. Kejar hidayahnya sampai kemana? Sampai ke Aljazair. Berapa saat kemudian di situ, sebentar lagi pendetanya mau mati lagi. Akhirnya Salman bertanya, wahai fulan, setelah engkau meninggal, kemana lagi saya belajar? Kata pendeta yang ada di Aljazair, pergilah engkau ke Amuria. Amuria itu kota di Romawi. Allahu Akbar. Dari mana tadi? Aljazair, terbang ke Romawi. Sampai di Romawi, di sana dia berusaha untuk bekerja sampai dapat, Salman bekerja sampai dapat beberapa ekor onta, beberapa ekor kambing. Menjelang wafatnya, wafat lagi itu. Menjelang wafatnya, Salman bertanya, wahai pendeta, setelah kamu wafat, saya suruh belajar kemana? Kata pendeta yang ada di Romawi, wahai Salman, setelah saya meninggal, saya tidak tahu ada orang yang saleh di muka bumi ini. Akan tetapi, sebentar lagi akan muncul seorang nabi. Akan muncul seorang nabi.
Dan Nabi itu tinggalnya di sebuah tanah yang banyak pohon kurmanya. Kayaknya udah dong Banyumas gue. Karena pohon kurma kan. Yang ada pohon kurmanya. Kemudian ciri-cirinya, orang tersebut kalau dikasih sedekah tidak mau makan dari sedekah itu, tapi kalau dikasih hadiah dia mau nerima. Apa ciri-cirinya? Kalau dikasih sedekah nggak mau makan, nggak mau makan dari sedekah itu. Kalau dikasih hadiah mau makan dia. Ini dua ciri. Ciri yang ketiga, di punggungnya ini ada tanda. Tanda sebesar telur, ya sebesar telur, ya sekitar seginian, yang bentuknya agak hitam, ada rambutnya dikit. Itu tanda bahwa dia nabi. Panjenengan jangan coba-coba lihat di sini ya. Kalaupun ada itu bukan tanda nabi, itu cuma dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya betul meninggal dunia, ya. Pendeta yang ada di mana tadi? Yang ada di Romawi meninggal dunia. Akhirnya Salman pun mencari kabilah yang pergi ke tanah Arab. Ketemu. Kata Salman kepada kabilah-kabilah tersebut, saya minta tolong diantar sampai ke Arab, dan sebagai imbalannya saya bayar ongkosnya dengan seluruh kambing dan onta yang saya miliki. Bu pirang juta gue. Saya kasihkan semuanya. Ternyata subhanallah, di Arab pating genah. Wong Arabe Arab pating genah, ora pating genah wong Arabe iki. Nah, jadi sampai di tengah jalan, ya, sampai di tengah jalan ternyata Salman ini dikhianati. Belum sampai ke tanah Arab, kambing dan ontanya Salman dirampas, terus Salman dijual, dijadikan budak. Allahu Akbar. Saking berusaha mencari hidayah, sampai rela dia dijual. Akhirnya jatuh ke tangannya orang Yahudi. Beberapa saat dia menjadi budak, datang ponaannya Yahudi tersebut membeli Salman, pindah apa? Pindah majikan, dan subhanallah majikannya ini tinggal di kota Madinah. Allahu Akbar. Lika-liku mencari apa? Mencari hidayah. Sampai di kota Madinah, lihat ada apa? Pohon-pohon kurma. Nah, kayaknya nengkene iki. Akhirnya Salman terus bekerja sampai suatu saat ketika dia sedang ngambil kurma yang ada di pohon, majikannya ini kedatangan salah satu ponakannya. Ngobrol, ini baru datang seorang yang ngaku nabi ke kota Madinah. Celaka kita orang Madinah. Salman lagi ngepet kurma di atas, majikannya di bawah. Kata Salman, saking kagetnya aku sampai takut mbok gigal. Saking surprise ya, saking kagetnya dapat berita itu, sampai dia saking gembiranya takut jatuh, cepet-cepet dia turun. Ketika dia turun, dia tanya sama majikannya, apa tadi berita yang kamu sampaikan? Nggak ngerti apa-apa, kerja bagaimana? Dipukul malah sama majikannya, subhanallah. Itulah nasibnya jadi budak. Berapa saat kemudian Salman mengendap-endap, ya, keluar dari kebun tempat dia bekerja sambil mengumpulkan kurma hasil dari kerja dia, jatahnya dia. Kemudian dia cari-cari tahu di mana orang yang ngaku nabi tersebut. Sampai ketemu sama Nabi SAW, saya itu sedang duduk sama para sahabatnya. Salman mengatakan, "Nuhun sewu." Ini bahasa kita ya. "Nuhun sewu, ini saya punya sedikit sedekah, semoga bisa diterima. Saya melihat kamu membutuhkan beserta dengan teman-teman kamu." Akhirnya betul, oleh Nabi SAW kurma itu diterima. Setelah diterima dibagikan kepada seluruh sahabatnya, dan Nabi SAW sama sekali tidak menyentuh kurma itu sedikit pun. Kata Salman nang atine, nah nggih, tanda sing nomor 1. Apa tanda yang pertama? Tidak makan sedekah. Beberapa hari kemudian Salman datang lagi, membawa kurma lagi. Kemudian Salman mengatakan, "Ini saya bawa kurma
hadiah buat kamu sebagai bentuk penghormatan saya kepada engkau. Begitu dibuka katanya hadiah, Nabi dengar itu hadiah. Langsung Nabi SAW makan, sebagian yang sisanya dibagikan kepada sahabatnya. Nah, tanda sing nomor loro. Berarti kurang apa? Kurang satu. Gimana coba caranya mencari tanda yang nomor 3 ini? Ketika beberapa hari kemudian Salman datang mencari Nabi SAW. Nabi saat itu sedang berada di kuburan, sedang memakamkan salah seorang di antara kaum muslimin yang wafat saat itu. Dan saat itu Nabi SAW pakai kain, ya, pakai kain 2, kayak orang lagi apa? Lagi haji, kayak orang lagi haji. Kemudian Salman itu mundur, di belakangnya Nabi SAW linguk nengendi jane tandane. Nabi SAW sadar. Dan saya yakin Nabi SAW dari awal sudah apa? Sudah mencium gelagatnya Salman. Maka begitu Nabi SAW melihat orang yang 2 kali datang ke beliau ini, tahu-tahu langsung ke belakang, langsung oleh Nabi SAW dibuka kainnya itu. Kemudian diperlihatkan tanda kenabian. Begitu Salman melihat tanda itu langsung ngabruk, ya, memeluk Nabi kita SAW, nangis, ya. Luar biasa. Perjalanan dari mana tadi? Pertama kali dari mana? Persia. Terus pindah ke mana? Ke Syam. Pindah ke Persia, Syam, terus ke mana? Mosul, Irak. Terus ke mana lagi? Aljazair. Terus Romawi. Habis itu jadi budak. Sampai akhirnya sampai ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Luar biasa. Akhirnya Nabi bertanya, kamu ini gimana ceritanya? Salman cerita dan Nabi pun merasa takjub dengan ceritanya Salman. Dan Salman diminta untuk cerita kepada seluruh sahabat yang ada. Lihat bagaimana perjalanan seorang hamba mencari hidayah. Sekarang saya tanya, kita perjalanan mencari hidayahnya gimana? Sekarang di kutul ngendi? Sekang soma gede kutul Masjid Agung, alhamdulillah, ora apa-apa daripada orang mangkat. Mending soma gede ngene daripada orang mangkat, ya. Makanya sebagian orang di zaman kita ini ngaji ku ado-ado temen Kang Purbalingga Mang Banyumas. Subhanallah. Salman itu dulu berjalan berapa kilo? Banyumas Purbalingga berapa kilo sih? 18 kilo, nggak ada apa-apanya. Salman itu melakukan perjalanan bukan ratusan kilo, ribuan kilo. Dan rata-rata coba saya yakin 100% insya Allah yang dari luar kota Banyumas ke sini ada nggak yang ngepit? Saya nggak akan tanya jalan. Kalau jalan orang mungkin gue. Wis zaman orang mungkin melaku. Ngepit ada nggak? Kayaknya ada yang mau ngacung. Ngepit Ustaz saking kedumuter, alhamdulillah ora apa-apa. Nah, kedumuter be motor insya Allah. Nah, lihat perjalanan hidayah itu harus dicari. Lihat contoh seorang sahabat yang namanya siapa? Salman Al-Farisi. Ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, hidayah itu apa tadi? Bisa cepat hilang. Ini yang bahaya ini, ya. Makanya tadi Pak Camat menyampaikan kisah seorang ustadz yang murtad jadi pendeta. Tapi ya anak pendeta jadi kiai, kan lucu kan? Ada ustadz, ada kiai jadi pendeta, ada pendeta jadi kiai. Itulah yang namanya hidayah. Jadi jangan dipikir ketika kita sudah punya hidayah, jangan kita pikirkan bahwa hidayah itu akan terus kita miliki, belum tentu. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menggambarkan kepada kita bagaimana cepatnya hilangnya hidayah. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian untuk beramal. Cepat-cepatlah kalian untuk beramal sebelum datang masa di mana saat itu banyak fitnah yang tebal seperti gelapnya malam yang berlipat-lipat.
Ini Nabi SAW memotivasi kita untuk cepat-cepat beramal. Rata-rata kita itu kalau mau beramal penyakit jenenge engko disit. Gue penyakit gue. Ya. Penyakit jangan dirawat. Terus ngerti penyakit dirawat. Ya. Makanya ada seorang ulama mengatakan hati-hatilah kalian dari penyakit namanya saufa. Saufa itu terjemahannya engkau disit nanti dulu. Kenapa? Karena yang namanya saufa atau penyakit engkau disit itu adalah merupakan laskar elitnya iblis. Allahu Akbar. Iblis sebelum duwe pasukan elit. Sesungguhnya penyakit engkau disit itu adalah salah satu pasukan elitnya iblis. Wis pengen kaji engkau disit anake urung rampung kuliah. Bareng rampung kuliah arep mangkat kaji engkau disit anake urung bojo. Bareng wis bojo arep mangkat kaji engkau disit anake urung duwe omah. Bareng wis duwe omah arep mangkat kaji engkau disit anake urung duwe anak. Wis kapan kaya kowe engko suwe-suwe urung duwe putu engko suwe-suwe. Penyakit namanya engkau disit. Nabi SAW berpesan badiru, cepat-cepat beramal. Kemudian kata Nabi SAW, ini yang membahayakan sekali. Kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan datang suatu masa seseorang pagi harinya masih beriman, sore harinya sudah kafir. Allahu Akbar. Pagi harinya masih ke masjid, sore harinya sudah keluar dari agama Islam. Ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah murtad, dan ada kata Nabi SAW, wa yusbihu kafiran yabi'u au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sore harinya masih beragama Islam, pagi harinya sudah murtad. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan dunia. Agamane regane sepira sedus. Jadi agamane regane semi sedus. Nauzubillahi min dzalik. Yang paling penting itu adalah khatimah. Napa khatimah? Akhir kita. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari akhirnya bagaimana. Tidak ada yang menjamin kalau kita sekarang sholat belum tentu nanti kita akan sholat lagi, belum tentu. Makanya Nabi SAW mengingatkan ini yang namanya husnul khatimah. Yang namanya apa? Husnul khatimah. Kata Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, ada sebagian manusia dari kecilnya sampai besarnya melakukan amalan-amalan penghuni surga. Sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, Masya Allah. Kelihatannya rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ketika usianya tinggal 1 jengkal, usianya kurgari sekilan tok, sudah mau mati, Allah menakdirkan orang ini melakukan perbuatan dosa-dosa yang merupakan amalan penghuni neraka, dan dia meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan dosa tersebut sehingga masuk ke dalam neraka. Niku contohnya su'ul khotimah. Jadi jangan dipikir kalau sudah kaji, nek wis kaji gue mesti mlebu surga, belum tentu. Ya. Seakan-akan
sudah punya kaplingan di mana? Di surga. Sampai kadang-kadang nun sewu niki, ya saya bukan sedang mendiskreditkan kaji, bukan. Akan tetapi kaji yang baik juga banyak, tapi yang tidak baik juga tidak sedikit. Apa bedanya Ustaz? Mirip lah, mirip. Nah. Kapan itu saya dikasih tahu, Ustaz, ada peternakan babi. Wah, nanti di sana Ustaz. Sing duwe kaji, astagfirullah. Peternakan babi sing duwe kaji. Ketika ditanya nih, Pak Kaji, jeneng sih ternak babi sih kepriwe? Sing penting pok nyong ora mangan babine. Nyong kan kok mangan duit tok. Astagfirullahaladzim. Oh, kayak gue ya. Berarti nek mangan babi ora uli, nek mangan duit hasil dol babi gue. Oh, niki kangen diaturan. Nabi SAW mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Nabi SAW mengatakan, kalau Allah sudah mengharamkan barang, berarti barang itu haram untuk dijual, alias duit hasil penjualan barang itu menjadi apa? Haram. Gue kaji gue apa? Kaji. Makanya tidak ada yang menjamin bahwa ketika kita sudah beribadah sekarang kita akan husnul khatimah. Belum tentu. Tapi Nabi SAW mengatakan kebalikannya. Kalau tadi ada orang soleh, terakhirnya melakukan dosa, akhirnya masuk ke neraka. Orang yang kedua, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, akan ada orang-orang yang semasa hidupnya melakukan perbuatan maksiat, perbuatan para ahli neraka, sejengkal sebelum meninggal tobat, rajin ibadah, meninggal ketika sedang beribadah kepada Allah, akhirnya masuk ke mana? Surga. Enak temen kayak gue ya. Enak temen. Iya, enak temen. Mau milih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Milih yang pertama, yang kedua apa yang pertama apa yang kedua? Kedua. Kalau bisa nggak milih dua-duanya. Kalau bisa ibadah terus sampai akhir hayat terus masuk surga. Itu keinginan kita. Yang kedua ini pelajarannya gimana Ustaz? Pelajarannya jangan menganggap rendah, jangan menganggap remeh, jangan menyepelekan orang-orang yang saat ini belum taat. Oke? Kadang-kadang kita ke masjid kan melihat ada orang pada kelayaban nang dalan kayak wong kayak para ahli neraka kayak. Astagfirullah. Neraka nggak mbahmu apa? Naudzubillah nusewu. Ya. Neraka punya siapa kok kita memvonis-vonis orang? Ya. Yang betul ketika kita lewat orang pada nggak masjid, kita apakan? Doakan ya Allah, moga-moga kayak wong tobat. Gitu yang betul. Jangan malah didoakan supaya masuk ke neraka, karena belum tentu kita yang saat ini rajin ke masjid, belum tentu kita akan istiqomah sampai akhir hayat kita seperti itu, belum tentu, nggak ada jaminan. Ya. Makanya poin yang ketiga apa? Hidayah itu bisa cepat hilang. Mulane dijaga, dicekeli sing seret. Ya. Hidayah itu peganglah yang kencang. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang memegang agama di akhir zaman itu seperti memegang nopo? Bara api. Bamba, ya, bara api dipegang panas. Akan tetapi itulah salah satu bentuk upaya kita untuk istiqamah di jalan agama ini. Ini poin yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, macam-macam hidayah. Macam-macam hidayah. Kita sering mendengar ungkapan hidayah itu di tangan Allah. Berarti yang bisa memberi hidayah siapa? Allah. Tapi, ada tapi nih. Di dalam Al-Quran, surat Asy-Syura, di dalam Al-Quran, surat Asy-Syura, ayat 52, ayat pinten? 52,
Allah Subhanahu wa taala ngendika, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kata Allah, firman Allah kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sungguh engkau bisa memberi hidayah ke jalan yang lurus. Apa kata Allah? Sungguh engkau wahai Muhammad bisa memberi hidayah ke jalan yang lurus. Kira-kira antara dua ungkapan ini bentrokan atau tidak? Tadi katanya hidayah itu hanya di tangan Allah. Tapi di sini Allah mengatakan engkau Muhammad bisa ngasih hidayah. Sing bener sing ndi? Yang benar yang mana? Yang mana? Dua-duanya bagus sekali. Terus kepriwe gue? Gimana? Melengkapi. Kepriwe cara ngelengkapi gue? Dari Allah lewat Nabi Muhammad gitu. Kalau selain Nabi Muhammad bisa nggak? Insya Allah. Hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayah hati. Yang pertama hidayah hati. Yang kedua hidayah berupa arahan. Berupa apa? Arahan. Mengarahkan. Itu namanya hidayah juga. Kalau namanya hidayah hati, itu yang punya hanya siapa? Allah. Nah, itulah ungkapan hidayah hanya di tangan Allah. Maksudnya hidayah apa? Hati. Artinya semaksimal apapun kita mendakwai orang, kalau Allah nggak berkehendak, ya hatinya nggak akan dibuka. Makanya ketika kita mendakwahi orang itu, jangan lupa minta sama Allah supaya hati orang itu dibuka. Bismillah. Yang kedua, hidayah namanya hidayah yang seputar arahan. Jadi kita hanya bisa mengarahkan. Ini juga hidayah. Jadi maksud dari Nabi SAW tadi, wa innaka, maksud dari firman Allah tentang Nabi SAW, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sungguh engkau wahai Muhammad bisa memberikan hidayah, maksudnya bisa memberikan arahan kepada jalan yang lurus. Ini macam-macam hidayah. Yang pertama apa tadi? Hidayah hati, dan itu yang punya hanya siapa? Hanya Allah. Yang kedua hidayah yang berupa arahan. Ini bisa diberikan oleh Nabi SAW dan juga oleh para pewaris Nabi, yaitu para ulama. Poin yang terakhir. Wah, jam 11 kurang ini. Poin yang terakhir ini agak panjang, maka tolong disiapkan nafasnya. Ya. Tingkatan hidayah ada 10. Wah, kita lagi. Ya, makanya siap-siap ini, ya. Siap-siap. Ada berapa? Ada 10. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, barang siapa mendapatkan 10 tingkatan hidayah, dengan izin Allah dia telah mendapatkan hidayah secara sempurna. Apa itu Ustaz? Yang pertama, hidayah untuk menemukan ilmu dan kebenaran. Apa yang pertama? Hidayah untuk menemukan ilmu dan kebenaran. Bisa menemukan ilmu dan kebenaran. Karena banyak orang tidak bisa ketemu sama kebenaran. Padahal EQ-nya apa? Tinggi. Nuwun sewu. Profesor niku pinter-pinter mau mboten niku? Pinter pol. Ngasih saking pintere pada ya ora mesti ya. Profesor yang gondrong ada nggak ya? Kayaknya rata-rata profesor pada budak-budak. Simbol apa? Simbol kecerdasan. Tapi orang mestinya budak gue pinter loh. Ya. Ada orang-orang yang pinter banget EQ-nya, tapi tidak menemukan agama Islam. Kalau kita baca dalam sejarah, ya, para filsuf ahli filsafat, Aristoteles, kemudian siapa? Plato, kemudian Socrates dan lain-lainnya. Itu kan orang-orang pintar-pintar, cerdas-cerdas, otaknya encer. Akan tetapi subhanallah, kok iya ya mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Mereka tidak menemukan kebenaran. Makanya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam,
mengatakan orang-orang yang seperti itu u'tu zakaan walam yu'tu zakaan. Orang-orang yang seperti itu dikarunia oleh Allah kecerdasan otak tapi belum dikaruniai kebersihan hati. Subhanallah. Uteknya cerdas tapi hatinya nggak bersih, sehingga sulit untuk menemukan kebenaran. Maka hati-hati, tidak semua orang bisa menemukan kebenaran. Sekalian saya menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Camat tentang masalah ISIS. Masalah apa? ISIS, ngisis. Ya. Banyak orang tidak tahu bahwa itu adalah merupakan sebuah gerakan yang konon memang disetting oleh para intelijen, ya, gabungan dari sekian intelijen untuk membuat suasana di Timur Tengah itu tidak akan pernah tenang. Dan supaya konsentrasi orang-orang di dunia ini teralihkan dari bencana yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Teman-teman kita, saudara-saudara kita di Suriah, sudah jutaan yang mati di sana, ditindas oleh rezim yang ada. Sebelum munculnya ISIS, berita semuanya tersedot ke sana. Yang namanya solidaritas untuk saudara kita di sana gede. Tapi begitu ada ISIS, beritanya apa? Pengalihan berita. Saudara-saudara kita yang dibantai di Suriah, ya, yang diusir dari negerinya, yang maaf, kaum wanita yang dirusak kehormatannya sudah nggak terhitung lagi, sekarang terlupakan dengan berita ISIS. Anehnya, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang tertipu ikut-ikutan gerakan tersebut. Padahal dengan kasat mata saja, dengan sekilas saja, orang sudah tahu. Gaya-gayanya, cara-caranya, itu tidak sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beberapa saat lalu ketika konon mereka membakar siapa? Membakar pilot, ya, membakar pilot Yordania. Kemudian setelah itu katanya membakar lagi dan seterusnya. Di kerangkeng, katanya konon, ya itu bisa benar bisa tidak, konon di kerangkeng dimasukkan penjara terus disiram bensin diurubahkan. Wah, kayak dolanan baik. Naudzubillahi min dzalik. Orang yang membaca hadis Nabi SAW sekilas saja tahu bahwa itu keliru, tidak benar. Nabi SAW melarang untuk membakar semut. Nabi SAW pernah suatu saat sedang bepergian dengan para sahabatnya. Di tengah jalan, Nabi SAW nuwun sewu ke belakang, ya, buang hajat. Ketika kembali, kok ada bakar-bakaran ini? Apa ini? Para sahabat bakar apa? Ternyata beliau bertanya, ini apa ini? Ini sarang semut, wahai Nabi. Sarang apa? Semut. Ini ganggu, wahai Nabi, kami bakar. Apa kata Nabi SAW? Innahu la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa, mengazab dengan api kecuali yang menciptakan api. Sinten? Allah. Yang bisa Ustaz ngurubahkan kowe untuk menciptakan. Ngurubahkan sendiri ya kabehan bisa. Bukan ngurubahkan, yang menciptakan api. Hanya Dia yang berhak untuk menyiksa dengan api. Siapa itu? Allah. Dari situ saja itu sudah ketahuan bahwasanya mereka itu bukan orang-orang yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Akan tetapi subhanallah, tidak semua orang mendapatkan hidayah untuk menemukan kebenaran. Maka yang pertama tingkatannya adalah hidayah untuk menemukan ilmu dan kebenaran. Nemu disit. Yang kedua, hidayah agar diberi kemampuan dan kekuatan untuk mendapatkan ilmu. Ini yang kedua. Kenapa? Hidayah agar diberi kemampuan dan kekuatan untuk mendapatkan ilmu. Kalau tadi nemu, siki apa? Punya kekuatan, kemampuan. Karena tidak setiap orang yang nemu ilmu dia bisa punya kemampuan untuk mendapatkannya. Ada sebagian orang subhanallah karena masalah biaya. Masalah biaya. Saya pernah
suatu saat diajak oleh sesama ustadz untuk mengunjungi rumah salah seorang jamaah pengajian. Sehingga saya itu satu motoran boncengan sekitar 2 jam. Ya lumayan pegel-pegel ya ke daerah Cilacap. Ketika mendekati rumah jamaah tersebut, kita masuk ke sebuah gang yang hanya cukup dilewati oleh satu motor saja. Berapa saat kemudian kita masuk, berhenti di sebuah rumah yang di depannya ada becaknya. Berarti ini yang punya rumah ini penarik becak, ya, penarik becak. Sampai di situ kami mampir, dipersilahkan masuk, masya Allah, oleh tuan rumahnya, dan rumahnya itu masih pakai gedek, lantainya masih tanah. Itu pun nyewa tanah, ya, setahun 1.000 apa 2.000 gitu. Karena itu di pinggir kali. Di pinggir kali kalau banjir, apa mana? Apa kalau dari kali apa biasanya? Nek bogo sih enak. Ya. Ular. Sering rumahnya ini buat mampir transit apa? Ular. Ukurannya kalau saya perkirakan 3 kali 6 meter lah di pinggir kali. Subhanallah. Ketika kami datang langsung dipeluk sama yang punya rumah, ya. Setelah itu dia cepat-cepat menyiapkan minuman. Kalau nggak salah saya itu udah kejadian berapa tahun yang lalu. Kemudian dia buka biskuit, ya, kayaknya baru beli juga dari warung, kemudian ditaruh di piring. Terus saya bilang udah gak usah repot-repot, tapi subhanallah dia berusaha untuk bagaimana caranya menghormati tamu. Kemudian dia masuk. Ketika masuk saya itu sambil ngeliatin isi rumah, masya Allah, kursi plastik sudah lama, lemari kayu sudah pada ngelotok kulitnya, terus dipan amben, ya, yang kalau diduduki bunyinya apa? Kriat-kriat. Terus lihat lagi ada piala punya anaknya yang masya Allah juara lomba studi tingkat kecamatan atau kabupaten gitulah. Setelah itu dia ngobrol, setelah itu dia keluar ngobrol. Kami tuh hampir nangis ngelihat kondisi yang sedemikian rupa. Tapi ditahan, Mbok, nanti khawatirnya timbul prasangka yang tidak-tidak. Ketika kami sedang ngobrol kayak gitu, tahu-tahu terdengar suara salam. Assalamualaikum. 2 anak laki-laki masuk pakai seragam SMP. Salaman sama bapaknya, kemudian setelah itu ganti baju, sudah sholat, kemudian keluar. Setelah anaknya keluar, kami berubah obrolannya, ngobrol tentang anak itu. Kata dia, alhamdulillah Ustadz, anak saya ini yang pertama selalu ranking 1 di sekolahan. Yang kedua selalu ranking 2 atau ranking 1 di sekolah. Enggak pernah di bawah itu. 2 anak ini sebenarnya pengen banget mondok, tapi saya enggak bisa, Ustaz. Enggak ada biaya. Ada, ya. Dia bisa menemukan kebenaran, akan tetapi dia tidak punya kemampuan. Masuk pondok biayanya jutaan, Ustaz, bulannya sekian. Saya tukang becak sehari, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Kalau dapat paling 20.000 untuk makan, sudah habis, Ustaz. Sebenarnya saya pengen, dan anak ini pengen untuk masuk ke pesantren, akan tetapi saya nggak punya biaya, Ustaz. Lihat, ada sebagian orang bisa menemukan kebenaran, akan tapi tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Ya. Ada sebagian orang bisa menemukan kebenaran, akan tetapi tidak punya kemampuan. Kalau tadi harta, kemampuan otak. Maaf, ada sebagian orang yang punya keterbelakangan apa? Mental. Saya kalau ngisi pengajian di mana, di Masjid Agung setiap hari Jumat, lupa saya Pon, Kliwon atau Wage, pokoknya hari pasaran lah, saya lupa. Itu selalu saya perhatikan ada salah satu jamaah yang sudah sepuh membawa anaknya yang subhanallah diuji oleh Allah punya keterbelakangan apa? Mental. Jadi ketika pengajian entah dia dengerin atau tidak, tapi dia hadir terus. Saya bilang subhanallah.
Orang yang punya keterbelakangan mental seperti ini mau menghadiri pengajian. Nah ini orang yang sehat walafiat, otaknya sehat, kok nggak mau hadir pengajian? Subhanallah. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua dari hidayah adalah apa? Hidayah untuk memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mendapatkan ilmu. Yang ketiga, hidayah agar diberi kemauan untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu, kemauan. Kalau yang kedua apa tadi? Kemampuan dan kekuatan. Yang ketiga apa? Kemauan. Beda enggak? Beda. Ada orang Masya Allah otaknya encer, hartanya banyak. Nah, cukup untuk 7 turunan, anaknya mau masuk ke pesantren malah lele, ngapa lu pesantren? Madesu. Kenapa madesu? Masa depan suram. Beberapa saat yang lalu, saya pernah ditelepon oleh seorang ibu-ibu yang mengadu kepada saya tentang kondisi anaknya. Kenapa bu anaknya bu? Ini Ustadz, anak saya ini Ustadz. Kalau belajar agama ini rajinnya pol Ustadz. Loh, dia ngadu sama saya, Ustadz, anak saya ini kalau belajar agama rajin banget. Kok belajar agama rajin kok malah ngadu iki piye ini? Iya Ustadz, kalau lihat pengajian itu sampai berjam-jam, baca buku agama berjam-jam. Saya ini nggak setuju Ustadz. Masa dia belajar agama 90%, belajar ilmu umum 10%. Ini kan tidak imbang Ustadz. Allahu Akbar. Kisi kepriwe iki jane wong. Ada anaknya rajin ngaji kok malah sedih. La ilaha illallah. Ya. Hidup kita di dunia berapa tahun? Hidup kita di akhirat berapa tahun? Jadi kata dia, itu enggak proporsional. Belajar ilmu dunia 10%, belajar ilmu agama, ilmu akhirat 90%, itu enggak proporsional. Terus yang proporsional kepriwe, Bu? Mungkin menurut dia kudune diwalik apa? Ilmu agama 10%, ilmu dunia 90%. Nang dunia urip pirang tahun jane? Di dunia kita hidup paling 70 tahun, 60 tahun. Gue sing dawa umure, sing 20 tahun biake. Terus habis itu kemana? Ke akhirat. Ke akhirat berapa tahun? Pinten tahun? 100 tahun, 600 tahun, 6000 tahun, selamanya nggak ada batasnya. Masa untuk kehidupan yang selamanya kita sisihkan 10% tok? Dan untuk kehidupan yang cuma 60 tahun kita habiskan 90% untuk mencari bekal untuk kehidupan yang cuma 60 tahun itu. Maka sebagian orang sudah bisa menemukan, tapi dia tidak punya kemauan. Ya kayak wong Arab diwe emas, gratis Arab apa ora? Ya, gratis Arab apa ora? Moh, itu kan aneh bin ajaib. Kalau sekarang mungkin bukan emas ya, akik dia ya. Bepak takwai akik, regane larang banget, rong M, wah kebangetan gue anak akik regane rong M. Bukannya nggak boleh, boleh pakai akik boleh, cuman jangan nopo, jangan berlebihan. Masa akik regane rong M sih nggo ngapa? Mau kayak gelombang cinta. Ibu ngertos gelombang cinta? Ngertos? Berapa tahun yang lalu Bu boomingnya itu? Gelombang cinta itu sekitar berapa tahun ya? 3 tahun. Ana sing tuku gelombang cinta nganti puluhan juta sih nggo ngapa jajal? Dhewe akan wong beber ora gelem ya. Saya cuma khawatir nanti akan datang masa batu akik itu enggak ada harganya. Mendingan Arab ngumpulakan emas bae sisan. Ya emas kuwi regane apa? Genah. Emas itu harganya jelas gitu loh. Jadi kalau kita jual lagi nanti enggak menyesal. Jangan lupa zakatnya. Jangan lupa apa? Zakatnya. Jadi ada sebagian orang mendapatkan bisa menemukan tapi tidak mau apa? Tidak punya kemauan. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat,
Hidayah untuk mengamalkan ilmu. Hidayah untuk mengamalkan ilmu. Ilmunya wis soleh, sudah dapat. Kita sudah mau mencari ilmu, sudah punya kemampuan mencari ilmu, sudah dapat ilmu, berarti tugas berikutnya mengamalkan ilmu. Dan ini lebih sulit dibandingkan mencari ilmu. Makanya yang namanya masjid di mana-mana waktu subuh biasanya sepi. Nggih mboten? Nggih. Dari satu kampung kira-kira berapa persen yang ke masjid? 1%? Padane niki nggih. Ini desanya di sini apa ya? Sudagaran. Sudagaran itu penduduknya Pak Kaur. Sudagaran berapa penduduknya? Enggak penduduknya. 4.000. 4.000. 1%-nya berapa? 400 ya, betul ya. Kira-kira masjid sesudagaran dikumpulakan seluruh jamaahnya subuhane nganti 400 sepora. Saya nggak tanya 10% loh, saya tanya 1%. Sisa kita tanyai, nuwun sewu Pak Bu, salat niku hukume nopo? Wah ngerti kabeh, Mbok. Mana amalannya, prakteknya? Ini hidayah. Namanya hidayah. Yang keempat adalah hidayah bisa mengamalkan ilmu. Banyak orang udah punya ilmu tapi nggak mengamalkannya. Sarjana agama banyak, akan tetapi subhanallah, yang mengamalkan ilmunya subhanallah tidak terlalu banyak. Imam Az-Zahabi seorang ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Berarti berapa abad yang lalu? Siki abad ke 15 1000 berapa sekarang? 1400 sekian kan ya? Berarti abad ke-15. Ya, berarti abad ke-15. Imam Az-Zahabi abad ke-8 berarti sudah sekitar 7 abad yang lalu. Beliau pernah mengatakan, wa ammal yauma, adapun pada hari ini, kata beliau, yaitu pada zaman beliau, fama baqiya minal ulumil qalilati illal qalilu fi unasin qalil. Kata beliau, ilmu yang tersisa pada hari ini cuma sedikit, yang punya ilmu sedikit itu orang sedikit. Ilmune setitik, sing duwe setitik. Kata beliau, ma aqalla man ya'malu minhum bidzalikal qalil. Di antara orang-orang yang punya ilmu sedikit itu, yang mengamalkan ilmunya lebih sedikit lagi. Wes, setitik, ilmune setitik, sing duwe setitik, sing ngamalaken luwih setitik maning. Itu disampaikan oleh Imam Az-Zahabi abad ke-8 Hijriah. Lah siki. Maka mari kita berusaha setelah dapat ilmu di apa? Amalkan. Ibu nggih, kalau sudah tahu pakai jilbab itu wajib nggih Bu nggih, berusaha diamalkan. Bapak-bapak sudah tahu yang namanya sholat berjamaah di masjid itu sangat dianjurkan. Sebagian ulama bahkan mengatakan apa? Wajib. Kecuali ada halangan, itu lain masalah. Ya, maka berusahalah sekuat tenaga mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, hidayah supaya istiqamah. Kenapa? Hidayah supaya istiqamah mengamalkan ilmu. Karena ada sebagian orang mengamalkan ilmu tapi tidak istiqamah. Ketika pertama kali mengenal sunnah, masya Allah rajin pengajian, lama-lama telat terus. Ya. Bahkan bukan hanya telat, absen, nggak datang. Kalau dulu nangendi bae tekani, tapi begitu ilmunya sudah nambah, merasa sudah cukup. Hati-hati. Juga mungkin orang tidak istiqomah karena faktor pergaulan. Salah napa? Salah pergaulan. Ya, jadi bergaul dengan teman-teman yang tidak mengajak untuk beribadah. Ya, pertama kali mungkin sudah sholat 5 waktu, kemudian berteman dengan orang yang nggak pernah sholat.
Nah, kalau tujuannya mendakwai tidak apa-apa, ini malah didakwai. Ya. Ketika akan ke masjid, temannya ini mengatakan, lah, mau sholat nunggu mabuk bisa lah. Enggak lah, saya pengen ke masjid. Lah, karo kanca iki kepriwe sini. Ya wis lah, ora apa-apa lah sepisan iki orang mau masjid. Akhirnya sholat di rumah. Sholat duhur sekali itu, padahal nggak pernah dia sholat di rumah. Sekali itu dia sholat di rumah. Kemudian ketika sholat di rumah, di dalam hatinya, engane kepenak ya sholat di rumah. Engane kepenak. Ngesuk baleni maning lah. Akhirnya duhur nih, mulai merotol duhurnya. Kok kayaknya nak asar mendatangkan mau masjid, kok kayaknya orang kepenak temen lah, tambahilah apa nih? Asare orang na masjid. Lama-lama merotoli semuanya agak ke masjid. Padahal awalnya Masya Allah rajin selalu ke masjid. Saf selalu di depan. Akan tetapi hidayah untuk istiqomah tidak mudah untuk didapatkan. Ini yang keberapa ini? Yang kelima. Yang keenam, hidayah agar dijauhkan dari faktor-faktor yang mengganggu pengamalan ilmu. Saya ulangi, hidayah agar dijauhkan dari faktor-faktor yang mengganggu pengamalan ilmu. Orang itu sering ketika mengamalkan ilmu ada saja godaannya, ya macam-macam. Kayak tadi contohnya pengen haji ada godaan yang lainnya. Kadang-kadang pengen sholat ada godaan. Oh, mentang-mentang wis ngaji sikit jadi masjid. Rosah sok suci. Nyong tuli ngerti biyen kok kayak ngapa. Itu godaan itu, hati-hati itu. Kadang-kadang ada sebagian orang nggak pernah ke masjid ya. Sekali ke masjid langsung dari selebritis mendadak. Kepriye Ustaz? Jadi pusat perhatian. Ini nun sewu nih. Ini biasanya ini orang-orang yang sudah rajin ke masjid, kemudian kedatangan jamaah baru, kadang-kadang itu tidak bisa memposisikan diri dengan baik. Jadi ketika ada jamaah baru, kabehan pada apa? Bisa memajid ki ngene yo. Gak boleh. Nanti dia kapok ke masjid. Nah, itu juga termasuk halangan. Maka jangan menghalangi orang ke masjid. Nah, orang sudah ke masjid dikatakan tumben mau masjid. Nah, jangan kayak gitu, nanti dia malah kapok. Kalau dia ke masjid kita alhamdulillah senang banget nyong ketemu karo jenengan nang masjid. Biasanya ketemu neng pasar. Nah, ya enggak apa-apa di pasar, yang penting tetap sholat ya. Biasanya ketemu neng perapatan kayak neng pos kamling karo dolanan gaple wedang ciu. Ya, jadi hati-hati. Ya, ada yang namanya halangan-halangan yang akan menggoda kita untuk tidak mengamalkan ilmu. Makanya kita berusaha untuk mendapatkan hidayah agar dihalangi oleh Allah dari faktor-faktor yang bisa mengganggu pengamalan ilmu. Yang ketujuh, hidayah agar mendapatkan tambahan ilmu yang lebih banyak. Saya ulangi, yang ketujuh, hidayah agar mendapatkan tambahan ilmu yang lebih banyak. Jangan pernah puas. Jangan pernah puas. Ya, seperti orang yang seperti gelas ini. Ya, gelas ini itu kalau diisi banyu kebek, ya, kemudian kita isi lagi maka akan luber. Ada sebagian orang memposisikan seperti itu, merasa sudah banyak ilmunya. Sehingga ketika akan diisi nggak pernah mau, merasa dia itu sudah berilmu. Maka kita, orang yang seperti itu sedang dihalangi untuk mendapatkan hidayah ilmu. Jangan pernah kita merasa ilmu kita sudah cukup. Karena kalau merasa ilmu kita sudah cukup, ketahuilah orang yang seperti orang-orang yang maaf kurang berilmu. Tapi kalau kita merasa kurang ilmu, maka kita akan terus belajar ilmu dan tidak akan pernah berhenti sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, hidayah untuk mengetahui tujuan utama jalan yang kita tempuh. Untuk mengetahui tujuan utama jalan yang kita tempuh. Ini penting. Ya, tujuannya apa?
Kita hidup tujuannya untuk mencari ridha Allah. Makanya dalam beribadah kita pun seperti itu. Jadi beribadah itu bukan sekarepe dhewek. Ada sebagian orang goleng ibadah semau gue. Ya, semau gue, sekarepe dhewek, jangan. Ibadah itu berusaha mencari ridha Allah dengan cara ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah, kalau kita punya karyawan saja, kita bikin aturan, karyawannya pengennya sekarepe dhewek, kita mau nggak? Nggak mau. Padahal itu adalah karyawan manusia. Manusia saja mengikuti aturan, masa kita nggak mau mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, sebelum terakhir, hidayah agar senantiasa merasa butuh kepada hidayah. Hidayah agar senantiasa merasa butuh kepada hidayah. Makanya di dalam sholat kita senantiasa membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Minimal berapa kali dalam satu hari? Minimal berapa? 17 minimal. Sing salate pepek. Ya, sing salate ora pepek ya setahun kurping ping papat. Ya, karena Fatihah ping papat. Yang terakhir adalah hidayah untuk mengetahui dua jalan yang menyimpang. Hidayah untuk mengetahui dua jalan yang menyimpang, yaitu orang yang tidak mengamalkan ilmu dan yang beramal tidak pakai ilmu. Dua jalan yang menyimpang, yang pertama orang yang tidak mau mengamalkan apa? Ilmu. Yang kedua orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai di sini pengajian kita, dan orang-orang yang mendapatkan 10 hidayah ini diharapkan dia akan bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal, dan semoga kita semuanya termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata sangat kelenta-kelentunipun aturu kula nyuwun kenging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.